Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susendawani dengan NPM 21706451608. Di sini saya akan menjawab UTS Sistem Basis Data. Proses pengolahan data akan lebih efisien jika menggunakan sistem pengolahan basis data berbasis komputer. Menurut saudara, apakah pengolahan data secara tradisional sudah tidak layak digunakan untuk saat ini? Menurut saya, dengan menggunakan teknik tradisional sudah tidak layak karena prosesnya memakan waktu yang tidak sedikit. Contohnya mengikut data karyawan di suatu instalasi besar, namun di satu sisi juga masih layak dipakai, apalagi untuk perusahaan kecil atau rumahan yang tidak membutuhkan banyak data. Yang kedua, jelaskan TriSchem arsitektur dari DBMS. TriSchem arsitektur itu sendiri diartikan dengan 3 skema. Yang pertama, level fisik. Level fisik adalah level abstraksi database yang paling rendah, karena pada level ini menjelaskan secara detail tentang bagaimana cara data disimpan dan kondisi sebenarnya secara fisik. Yang kedua, level konseptual. Level konseptual adalah level abstraksi yang lebih tinggi dari level fisik, karena level ini memberikan gambaran tentang data apa yang sebenarnya perlu disimpan dalam database, serta hubungan atau relasi yang ada di antara data dari keseluruhan isi database. Level konseptual ini merupakan suatu pandangan perancangan database tentang data apa yang dimana data itu harus disimpan. Level pandangan. Level pandangan pengguna adalah level eksternal, yang merupakan pandangan para pengguna database yang dimana pandangan terhadap database tersebut akan berbeda tergantung dari penggunaannya. Jelaskan fungsi dari DBMS. Fungsi dari DBMS itu tersendiri penyimpanan, pengambilan, dan perubahan data. Sebuah DBMS harus menyediakan kemampuan menyimpan, mengambil, dan merubah data dalam basis data. Yang kedua, katalog yang dapat diakses pemakai menyediakan sebuah katalog yang berisi deskripsi item data yang disimpan dan diakses oleh pemakai. Yang ketiga, mendukung transaksi menyediakan mekanisme yang akan menjamin sebuah perubahan yang berhubungan dengan transaksi yang sudah ada atau yang akan dibuat. Yang keempat, melayani kontrol konsistensi. Sebuah DBMS harus menyediakan mekanisme yang menjamin basis data terupdate secara benar pada saat beberapa pemakai melakukan perubahan terhadap basis data yang sama secara bersamaan. Melayani recovery. Menyediakan mekanisme untuk mengembalikan basis data keadaan sebelum terjadinya kerusakan pada basis data tersebut. Melayani otorisasi. Sebuah DBMS harus menyediakan mekanisme untuk menjamin bahwa hanya pemakai yang berwenang saja yang dapat mengakses basis data. Mendukung komunikasi data. Sebuah DBMS harus mampu terintegrasi dengan software komunikasi. Melayani integriti. Sebuah DBMS bertujuan untuk menjamin sebuah data dalam basis data. Setiap perubahan data harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Melayani data independence. Sebuah DBMS harus mencakup fasilitas untuk mendukung kemandirian program dari struktur basis data yang sesungguhnya. Melayani utility. Sebuah DBMS sebaiknya menyediakan kumpulan layanan utility.
Jelaskan perbedaan antara primary key dan foreign key. Primary key bisa dikatakan sebagai kandidat key yang dipilih untuk mengidentifikasi tuple secara unik dalam relasi. Setiap kunci kandidat key punya peluang menjadi primary key, tapi sebaiknya dipilih satu saja yang dapat mewakili secara menyeluruh terhadap entitas yang ada. Atribut dengan domain yang sama yang menjadi kunci utama pada sebuah relasi, akan tetapi pada relasi lain atribut tersebut hanya sebagai atribut biasa. Kunci tamu ditempatkan pada entitas anak dan sama dengan primary key induk direlasikan. Perbedaan DDL, DBML, dan DCL. DDL sendiri digunakan untuk mengidentifikasi data yang menggunakan perintah create, drop, alter. DBML digunakan untuk memanipulasi data dengan menggunakan perintah select, insert, update, delete. Data manipulation language merupakan bagian terpadu bahasa SQL. Perintah-perintahnya dapat dibuat secara interaktif atau ditempel pada suatu program aplikasi. Pemakai hanya perlu menentukan apa yang ia inginkan. DBMS menentukan bagaimana cara mendapatkannya. DCL digunakan untuk mengontrol hak para pemakai data dengan perintah grant revoke. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara membuat tabel dan database di CMD. Pertama-tama kita buka dulu XAMPP-nya. Kita start, dan Windows R, CMD, CD, XAMPP, MySQL, urut min p enter. Sini kita memakai SQL, MySQL, dan kita membuat database create database TS menggunakan nama UTS. Sini kita membuat tabel mahasiswa dengan NPM, varchar, tiga. Primary key, nama varchar 25, alamat 25,
Ada yang error. Hmm, Oh, di sini saya lupa menggunakan flowchart di halaman. Flowchart sudah. Kini kita memanggil deskripsi mahasiswa. Sudah ada. Selanjutnya tinggal memasukkan insert into mahasiswa dengan values 213 Susan Indahani Jakarta, koma 214, koma Lalisa Mandan, koma Jakarta, tanda petik, dan titik koma. Ya sudah, mari kita cek show table. Di sini saya sudah membuat tablesnya. Selanjutnya saya bikin tabel untuk UTS. Tabel UTS create dengan npm varchar 3 nama varchar dengan 25 jurusan varchar dengan 25 juga, tutup kurang dan enter. Di sini masukkan insert UTS, insert into UTS dengan values 213 Susan Indahani Informatika
Selanjutnya untuk Lalisa 214. Lalisa Nanda Informatika. Ya, sudah. Selanjutnya menampilkan dari menggabungkan semua data tabel dengan select bintang from mahasiswa, inner join, UTS, on mahasiswa, NPM, UTS, NPM, enter. Ini telah digabungkan. Selanjutnya saya ingin mengambil hanya jurusan, jadi select mahasiswa bintang UTS jurusan from mahasiswa, inner join, UTS, on mahasiswa, NPM, UTS dengan NPM. Ya, ini hasil dari nomor 4 dan 5. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.